Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat hari ini. Pada saat hari ini Bapak Ibu, saya akan bersaksi tentang mimpi penglihatan saya yang saya lihat tanggal 3 April 2024 Bapak Ibu, dimana saat itu saya sedang tidur Bapak Ibu Saudara sekalian, tidur pagi Bapak Ibu, dan diberikan mimpi oleh Bapak Yahweh tentang matahari yang berubah menjadi warna merah darah Bapak Ibu. Nah, kalau di Alkitab itu kan bulan menjadi darah itu merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah, itu juga merupakan salah satunya Bapak Ibu. Dan sekarang ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sedang berfirman tentang rahasia-rahasia sorga, fenomena-fenomena langit yang akan dinyatakan di akhir zaman ini, di penghujung zaman ini Bapak Ibu sekalian. Dan itu disampaikan hanya kepada anak-anaknya yang memiliki persekutuan pribadi sama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, dan yang Tuhan inginkan untuk berbicara dan untuk menyampaikan firman-Nya Bapak Ibu sekalian tentang akhir zaman ini, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, di penghujung zaman ini Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, berbahagialah kita semua, berbahagialah Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda remaja yang memiliki karunia penglihatan, karunia nubuatan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengetahui rahasia-rahasia surganya Bapak Ibu sekalian, karena dimana sekarang ini adalah hari-hari yang sangat jahat, sehingga Tuhan mau kita anak-anaknya adalah untuk memiliki persekutuan pribadi bersama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita memiliki roh ya Bapak Ibu yang menyala-nyala Bapak Ibu sekalian, tidak padam, melainkan roh yang menyala-nyala Bapak Ibu sekalian, dan kita semakin giat ya Bapak Ibu sekalian bertahan di akhir zaman ini, di penghujung zaman ini. Karena saya merasakan sekarang ini sangat mencekam ya Bapak Ibu sekalian, bukan seperti tahun-tahun yang lalu. Karena apa? Karena sekarang ini tanda-tandanya sudah nyata sekali di depan mata. Di tahun 2024 ini Bapak Ibu sudah nyata sekali ya Bapak Ibu, tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah hadir ya Bapak Ibu di sekarang ini. Apalagi cawan murkanya sudah menyala-nyala Bapak Ibu. Dan mengapa saya diberikan mimpi tentang matahari berubah menjadi darah itu Bapak Ibu? Ternyata Tuhan mau memberitahukan bahwa cawan murkanya sekarang ini Tuhan sudah menyala-nyala Bapak Ibu. Sekarang Tuhan Yesus marah sekali Bapak Ibu dengan manusia di muka bumi ini, mau dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia, mau di pelosok-pelosok bumi, di ujung bumi, benua Eropa, Asia, Afrika, Amerika, semuanya Bapak Ibu, dimanapun kita berada manusia ini Bapak Ibu sudah pasti memiliki banyak dosa. Saya pribadi pun masih memiliki banyak dosa Bapak Ibu. Karena itu Tuhan selalu mengingatkan saya dan persekutuan doa kami untuk bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu Bapak Ibu. Dan setelah itu saya dapat mimpi itu Bapak Ibu, saya melihat bahwa ada suatu negara itu di Amerika dan di Malaysia Bapak Ibu, itu ternyata sudah ada fenomena matahari menjadi menjadi warna darah, merah darah Bapak Ibu. Menjadi warna merah darah Bapak Ibu. Itu saya kaget, loh ternyata sudah ada di Amerika Bapak Ibu. Cuma kayaknya belum terlalu gamblang apa gimana beritanya. Saya ngeliat di sosial media Bapak Ibu, dan ternyata itu sudah ada di Amerika dan di Malaysia tadi Bapak Ibu. Dan ternyata saya diberitahu Tuhan bahwa itu benar-benar ada Bapak Ibu. Matahari itu menjadi warna merah darah Bapak Ibu. Dan ceritanya itu ketika itu di dalam mimpi ini Bapak Ibu, saya melihat saya dan mama saya itu sedang berada di luar Bapak Ibu, di luar rumah Bapak Ibu. Dan entah kenapa saya melihat ke atas awan, ke atas langit itu Bapak Ibu, awan langit itu pokoknya Bapak Ibu. Saya lihat matahari itu menjadi warnanya itu merah. Nanti saya kasih lihat ya Bapak Ibu bagaimana bentuknya, menjadi warna merah darah Bapak Ibu. Itu biasanya kan kita tidak bisa melihat matahari dengan mata gamblang ya Bapak Ibu, tetapi di dalam mimpi ini saya bisa melihat matahari jelas Bapak Ibu, menjadi warna merah darah Bapak Ibu, merah darah Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum ini juga Bapak juga pernah memberitahukan saya, memberi mimpi tentang bulan menjadi darah Bapak Ibu, dimana pada saat dulu itu Bapak Ibu, ini saya menceritakan sebelumnya ya Bapak Ibu, dimana pada saat itu saya masih sekolah, saya diberikan mimpi bulan berubah menjadi darah Bapak Ibu. Tiba-tiba itu bulan mencair Bapak Ibu, tes itu Bapak Ibu, darah itu mencair gitu, turun ke bawah. Dan pada saat itu saya sedang berdiri di depan rumah tetangga, dan saya melihat itu sepertinya itu langit itu dekat sekali Bapak Ibu sekalian. Dan saat itu bulan itu di depan saya itu gede,
warna merah darah netes Bapak Ibu sekalian itu pada saat saya masih sekolah pada saat itu. Dan pada saat ini Bapak Ibu tanggal 3 April 2024 kemarin, masih baru ya Bapak Ibu, masih bulan April ini Bapak Ibu 2024, saya dapat mimpi itu matahari berubah menjadi warna darah Bapak Ibu sekalian. Cuma ini tidak menetes, darahnya tidak menetes gitu Bapak Ibu, cuma hanya warna merah darah saja Bapak Ibu. Nah saat itu saya melihat ke atas langit bersama mama saya, terus saya bilang, mama kok itu bulan matahari menjadi merah darah ya, saya bilang gitu sama mama saya. Terus tapi itu seperti kayak gerhana matahari ya, apa saya juga kurang gimana, tapi yang saya lihat itu matahari itu berubah jadi warna merah darah Bapak Ibu, itu benar-benar merah darah Bapak Ibu, dan itu terjadi di siang hari ya Bapak Ibu itu. Terus saya bilang gini, kok warna matahari menjadi merah darah, saya bilang gitu. Terus saya searching lah ya, saya searching itu ternyata sudah ada kejadian fenomena bahwa di Amerika itu terjadi matahari berubah menjadi warna merah darah Bapak Ibu, dan itu benar warnanya merah sekali, merah darah. Nanti saya tunjukin fotonya ya Bapak Ibu, itu warna merah darah Bapak Ibu, merah darah, mataharinya tuh full warnanya merah darah. Biasanya kan selama ini yang kita lihat kan kuning, orange gitu ya Bapak Ibu, atau kuning keemasan gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ini di dalam mimpi saya itu warna merah darah sekali Bapak Ibu. Saya sempat kok warnanya merah darah gitu, berbeda sekali dengan matahari biasanya Bapak Ibu sekalian. Dan terus setelah itu ya udah saya lihat tiba-tiba matahari berubah jadi warna merah darah itu. Saya kaget, terus saya lihat, saya searching, emang ada warna matahari jadi merah, saya bilang gitu. Dalam hati saya searching, ternyata memang sudah ada fenomenanya terjadi di Amerika dan di Malaysia, cuma saya baru tahu itu aja Bapak Ibu. Kalau di Indonesia saya belum tahu di mana. Terus saya lihat di Amerika itu terjadi karena asap kebakaran hutan ya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya secara logika itu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan Bapak Ibu, tetapi secara rohani itu adalah di mana kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini sekarang ini langit dan bumi sedang digoncangkan oleh Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim Bapak Ibu. Gempa bumi, tsunami, dan bahkan ada terjadi fenomena langit yang tidak pernah terjadi sebelumnya Bapak Ibu, bahkan atau mungkin sudah pernah terjadi dan tahun ini akan terjadi lebih dahsyat lagi, kita tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Tuhan minta kita untuk bertobat, berjaga-jaga, seperti kesaksian saya kemarin pada saat beberapa hari yang lalu itu tentang tsunami ya Bapak Ibu sekalian. Itu benar-benar padahal itu mimpi itu, tapi di dalam mimpi itu kok kayak nyata, kayak serem gitu akan terjadi tsunami itu Bapak Ibu. Dan di dalam kitab Ibrani 12:26 itu Bapak Ibu, itu langit dan bumi akan digoncang oleh Tuhan Bapak Ibu. Dan di dalam Lukas 21 ayat 11 akan terjadi gempa, dan Lukas 21 ayat 34 sampai 38 itu kita dinasihatkan Tuhan untuk apa? Untuk berjaga-jaga dan berdoa, bertobat selalu senantiasa Bapak Ibu. Karena apa? Hari-hari ini sudah semakin jahat, sangat-sangat jahat. Tidak hanya langit dan bumi, bahkan kebutuhan pokok pun sudah semakin naik ya Bapak Ibu. Dan saya merasakan bahwa ternyata ibu-ibu rumah tangga itu sulit untuk mengatur keuangan rumah tangganya ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia pusing ngurusin makanan suaminya dan anak-anaknya. Saya aja anak satu Bapak Ibu, maksudnya mama saya aja anak satu, pusing gitu mikirinnya. Dan setelah saya menemani mama saya belanja, uang 50.000 itu cuma cukup untuk membeli bumbu bawang merah, bawang putih, dan apapun itu Bapak Ibu. Belum membeli ayam Bapak Ibu. Kalau udah membeli ayam, kalau di tempat kami itu sekitar harga 30 ribuan. Udah 100.000 itu cuma beli bahan dan ayam doang gitu Bapak Ibu. Kalau ikan masih agak sedikit murah ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau daging itu pasti sudah mahal sekali Bapak Ibu. Dan kami jarang sekali makan daging Bapak Ibu. Dan terus ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga itu tidak mudah Bapak Ibu. Mengurus keuangan di dalam rumah tangganya itu, memanage keuangannya itu Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak kalau memberikan uang belanja itu yang lebih gitu Bapak Ibu, supaya apa? Supaya si istri Bapak itu tidak kewalahan dalam mengatur rumah tangganya. Belum lagi jajan anak, belum lagi jajan ini segala macam. Untungnya puji Tuhan saya nggak punya adik Bapak Ibu, jadi mama saya ya udah makan berdua apa adanya gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu, tidak hanya langit bumi, tetapi harga beras, semua kebutuhan pokok sudah naik Bapak Ibu. Dan di pasar, di warung semua itu sudah naik ya Bapak Ibu sekalian. Padahal bensin belum naik ya Bapak Ibu, tetapi
harga-harga kebutuhan pokok itu sudah naik bukan karena hari raya, mau hari raya Lebaran, hari raya Natal, bukan karena hari raya Bapak Ibu, tetapi memang sudah penggenapan firman Tuhan Bapak Ibu yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kedatangannya Tuhan Yesus itu dipercepat Bapak Ibu sekalian, untuk menjemput anak-anaknya supaya masih ada iman di muka bumi ini Bapak Ibu. Dan kembali lanjut lagi dengan mimpi saya, bahwa terus saya tanya sama Tuhan, ini maksudnya apa Bapak? Matahari kok berubah menjadi warna merah darah gitu. Terus kapan kejadiannya, saya bilang gitu kan. Terus ternyata Bapak Yahweh bilang, ini merupakan suatu tanda bahwa aku sedang marah terhadap manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi warna merah darah itu adalah melambangkan cawan murka Allah yang bernyala-nyala Bapak Ibu untuk manusia di muka bumi ini. Terus saya renungkan, oh iya benar juga ya, ternyata kita hidup ini tuh tidak main-main Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang lebih besar Bapak Ibu, dan Dia melihat semua perbuatan-perbuatan kita ya Bapak Ibu. Jadi itu matahari, bulan itu akan berubah menjadi warna merah darah Bapak Ibu, dan itu akan satu persatu diperlihatkan fenomena-fenomena. Belum lagi nanti katanya tanggal 8 April ada gerhana matahari Bapak Ibu, dan itu kita diminta oleh Tuhan untuk tetap bertobat, berjaga-jaga, bahwa langit dan bumi ini adalah tumpuan kaki Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan gempa pun itu Tuhan izinkan supaya apa? Supaya banyak manusia yang bertobat, berjaga-jaga, dan terutama mencari Tuhan Yesus Kristus, mencari jalan kebenaran itu Bapak Ibu sekalian. Dan kenapa Tuhan marah saat ini Bapak Ibu, menyala-nyala cawan murkanya, tidak segan-segan dari misalnya kota A tidak pernah banjir, jadi banjir Bapak Ibu. Terus kota B yang tadinya nggak pernah kena gempa, aman-aman, jadi setelah kena gempa jadi gedungnya miring Bapak Ibu sekalian. Yang tidak pernah terpikirkan oleh kita akan terjadi ini segala macam, itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Ternyata bukan hanya mujizat saja, tetapi lagu apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu ternyata juga berlaku untuk murkanya Tuhan yang menyala-nyala sekarang ini. Karena apa? Sekarang ini gempa, semua bencana-bencana ada di mana-mana Bapak Ibu. Kelaparan, bahkan saya dengar dari teman seiman kami Bapak Ibu, dia di suatu daerah perbatasan Kalimantan Malaysia gitu Bapak Ibu, di daerah sana terjadi bencana kelaparan, kekeringan, kebakaran di mana-mana Bapak Ibu. Dan kita saling mendoakan gitu Bapak Ibu. Dia menceritakan bahwa di sini terjadi kekeringan, bahkan beliau ini harus meminta air kepada keluarganya Bapak Ibu sekalian. Itu di situ. Jadi tidak hanya di luar negeri saja, tetapi bahkan sudah merata di seluruh Indonesia, tapi tidak terekspos oleh media televisi saja Bapak Ibu. Bagi mereka yang hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, itu semua sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diminta oleh berjaga-jaga, bertobat, supaya apa? Supaya saat hari hanya nanti tiba, waktunya Tuhan tiba, kita sudah siap, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita tetap terus berpegang teguh, supaya kita tetap terus bertahan di masa pemurnian yang sangat ketat ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena benar-benar pemurnian itu sangat-sangat ketat. Tidak hanya berbuat baik saja, walaupun kita sudah memberi, kita sudah memberkati, kita sudah memberi perpuluhan, kita sudah menolong orang, kita sudah berkhotbah sana sini, atau banyaklah Bapak Ibu yang kita sudah berbuat baik. Tapi kalau Tuhan Yesus mendapati hati kita tidak kudus, tidak berkenan di hadapannya Bapak Ibu, seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ya Bapak Ibu, itu Tuhan tidak mengenal Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu sekarang ini pakailah, pergunakan hidup kita untuk apa? Untuk kita bertobat, untuk kita berjaga-jaga, berwaspada selalu, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti ada nasi atau tidak ada nasi, ada uang atau tidak ada uang Bapak Ibu, kita diminta oleh Tuhan itu untuk apa? Bersuka cita. Karena disitulah Tuhan menguji hati kita Bapak Ibu, menguji iman kita. Apakah ketika kita diperhadapkan untuk saat tidak memiliki makanan, kita bersungut-sungut atau tidak, kita menyalahkan Tuhan atau tidak Bapak Ibu. Di situ pada saat saya waktu menceritakan kesaksian yang seminggu yang lalu itu, yang dimana Tuhan menguji kami, saya, mama saya dan Ibu Masta, untuk tidak ada makanan sama sekali Bapak Ibu, hanya makan nasi tok, pakai garam, pakai kecap, pakai blue band. Itu benar-benar kami alami, dimana saat dulu pada saat papa saya masih ada, saya belum pernah mengalami makan nasi
tanpa lauk Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, dulu papa saya masih ada itu, sesusah-susahnya kami tidak pernah makan nasi tanpa lauk. Sesusah-susahnya kami masih ada lauk Bapak Ibu. Pada saat almarhum papa saya masih ada. Dan pada saat saya kerja juga, saya masih bisa makan pakai lauk. Tetapi ketika Tuhan sudah ambil alih hidup saya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Tuhan sepenuhnya Bapak Ibu, itu benar-benar diuji iman, hati saya, pikiran, semuanya Bapak Ibu. Selama 1 minggu itu kami tidak memiliki lauk sepeser pun, uang pun di rekening tidak ada sama sekali. Benar Bapak Ibu sekalian. Jadi disitulah Tuhan banyak berbicara, banyak mengajar kepada kami, mengajarkan kami bahwa ini loh ada maksud dan tujuan yang ingin kusampaikan kepada kalian, bahwa di saat nanti kesusahan, apakah kalian masih mau mencari aku? Apakah kalian masih mau bertekuk lutut mengandalkan Bapakku Yesus Elohim? Di saat aku izinkan kalian tidak makan, tidak ada lauk, apakah kalian masih bersungut-sungut atau tidak? Kata Bapak Yahweh seperti itu. Jadi banyak hal selama 1 minggu itu kami alami, kami diajarkan oleh Bapak Yahweh bahwa sekalipun kalian tidak memiliki lauk, dan ketika kalian masih memiliki nasi, itu kalian masih bisa makan. Dan caranya Tuhan itu ajaib sekali Bapak Ibu. Saya tidak bosan-bosan untuk menceritakan bahwa apa yang kami alami itu benar-benar Bapak Ibu. Jadi kami mau berbagi gitu, mau share pengalaman kami, kesaksian kami kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu dalam mengikuti Tuhan. Bahwa ketika 1 minggu kami tidak ada lauk, pada saat hari Minggu itu kami pulang gereja, hari apa itu ya, mau menjelang Paskah lah pokoknya itu Bapak Ibu. Ya pokoknya kesaksian kemarin itu selama 1 minggu itu kami pulang gereja, tidak ada uang sama sekali, tidak ada lauk sama sekali, dan tiba-tiba pengurus RT datang Bapak Ibu. Dan itu biasa dari saat mau lebaran itu dapat Bapak Ibu sekalian. Mau lebaran ataupun tidak lebaran sebenarnya kadang suka dapat, apalagi untuk janda-janda dan anak yatim piatu Bapak Ibu. Tetapi ketika kami ini benar-benar waktunya, timingnya pas banget, kami tidak memiliki lauk, kami benar-benar nggak punya uang sama sekali, dan kami benar-benar hanya pulang gereja makan nasi lagi, nggak ada lauk apapun, mie pun nggak ada Bapak Ibu. Dan itu Tuhan pakai, Tuhan kirim orang pengurus RT kami Bapak Ibu dan teman-temannya untuk berbagi sembako. Sembakonya itu adalah beras, gula, mie 10, minyak goreng. Ya, berasnya itu kalau nggak salah 10 kilo ya, apa 5 kilo gitu. Pokoknya gede lah gitu Bapak Ibu, karungan gitu. Terus dan terus saya puji Tuhan, saya kaget gitu Bapak Ibu. Ternyata Tuhan pakai cara apapun untuk memberkati kita anak-anaknya, bahwa Tuhan menepati janjinya Bapak Ibu. Sekalipun ada orang yang menganggapnya suatu kelalaian, tetapi ketika kami benar-benar nangis, nangis lah Bapak Ibu, nggak ada makanan, nggak ada lauk gitu Bapak Ibu, nangis, cuma nangisnya sama Tuhan, gak mungkin kita nangis sama saudara-saudara ya Bapak Ibu, sama siapapun yang ada mereka mentertawakan. Nah kita cuma nangis sama Tuhan, dan akhirnya puji Tuhan siang itu kami mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu beras dan teman-temannya Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sebutkan itu. Dan kami udah bersyukur nih dapat mie 10, kami bagikan kepada Ibu Masta 5 tadinya gitu Bapak Ibu. Tetapi apa, Tuhan minta, kalian jangan terlalu banyak makan mie katanya gitu Bapak Ibu. Ngomong ke mama saya, Esten, kau jangan terlalu banyak makan mie, tidak bagus makan mie katanya gitu kan. Bagikanlah sama Masta dan sama saudara kami yang tidak seiman ya. Kalau yang Bapak Ibu mengikuti pasti tahu Bapak Ibu kesaksian kami ini kemarin sudah saya ceritakan, dan ini saya ceritakan lagi Bapak Ibu. Itu menurut saya itu sungguh ajaib Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Dan disuruh Bapak Yahweh itu bagikanlah itu kepada saudara kami yang tidak seiman, yang pernah kerja sama saya Bapak Ibu sekalian. Terus tadinya mama saya nggak mau Bapak Ibu sekalian, kayak yang benar aja dong Tuhan, ntar kita makan apa nanti selama 1 minggu ke depan, ini mie 10 udah dibagi 5 sama si Masta katanya gitu kan, beras lagi dibagikan lagi semuanya katanya gitu kan. Kayak kau nggak diberkati oleh aku aja, kata Bapak ya, seperti itu bahasa manusia gitu Bapak Ibu. Kau seperti takut saja tidak diberkati katanya gitu kan. Udah tenang saja, udah yang penting kau berbagi. Inilah yang dinamakan berbagi dalam kekurangan Bapak Ibu. Sekalipun kita kekurangan, tidak memiliki apapun, dan
kiranya kita dapat berkat Bapak Ibu, kita berkat itu tidak kita makan sendiri, tetapi kita bagikan juga kepada saudara-saudara kita Bapak Ibu yang tidak seiman, yang kita kenal Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya kita tidak kenal, dibikin Tuhan jadi kenal Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu ajaib ya Bapak Ibu. Ntar saya ceritakan lagi. Terus udah tuh akhirnya kami bagi 3 lah Bapak Ibu. Mie kami bagi 3, tapi minyak goreng nggak kami bagi 3 Bapak Ibu. Susah baginya kalau minyak goreng kan. Terus jadi hanya beras dan mie saja yang kami bagi 3 Bapak Ibu sekalian. Terus akhirnya udah kami makan mie. Saya dapat 3, si Bu Master dapat 3. Udah habis kan, gak ada lagi kan lauk buat besoknya lagi Bapak Ibu. Kembali lagi makan nasi sama garam sama kecap sama mentega Bapak Ibu. Dan disitulah ternyata berbagi dalam kekurangan itu tidak mudah. Sekalipun kita dalam kekurangan Bapak Ibu sekalian, kita disuruh Tuhan untuk berbagi. Mau gak kita berbagi di saat kita kekurangan? Kita sendiri kekurangan pun merasa berat ya Bapak Ibu. Secara jujur, secara manusia saya berat gitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kembali lagi, kalau kita sudah hidup dalam roh, ketika Tuhan sudah menarik hidup kita untuk melayani Tuhan sepenuhnya Bapak Ibu, kita diminta untuk berbagi Bapak Ibu sekalian itu. Dan disitulah Tuhan memberkati kami, puji Tuhan Bapak Ibu. Kadang ada, kadang tidak ada gitu Bapak Ibu. Ketika tidak ada, Tuhan ada aja gitu caranya untuk mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian di kesusahan-kesusahan seperti itu Bapak Ibu. Terus kembali lagi mimpi saya itu, terus saya bilang gini, Tuhan, mimpi matahari menjadi darah itu kok ada ya gitu Bapak Ibu. Saya bilang gitu kan, karena kan nggak pernah mengalami matahari jadi darah ya Bapak Ibu. Terus ya itulah cawan murkaku, nanti akan ada terjadi bisul-bisul, penyakit-penyakit sampar semuanya yang mengejutkan. Kan ada di dalam firman Tuhan, jangan terkejut melihat kekejutan, jangan kaget melihat kekejutan yang terjadi pada orang-orang fasik Bapak Ibu sekalian. Dan itu kita tidak tahu itu akan terjadi tiba-tiba ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau udah ada ramalan-ramalan itu biasanya kadang ada suka terjadi, kadang suka tidak ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu maksudnya Tuhan adalah untuk bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu. Tetapi biasanya kalau nubuatan dari Tuhan, penglihatan dari Tuhan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Itu entah kita nggak tahu kapan waktunya, biarlah itu kehendak Tuhan Yesus saja yang terjadi. Jadi itulah mimpi saya bahwa matahari menjadi warna merah darah Bapak Ibu. Itu merah darah, nanti saya pertunjukkan bagaimana bentukannya Bapak Ibu. Itu. Dan saya juga mau bersaksi bahwa ketika Tuhan mengirimkan seseorang Bapak Ibu dalam hidup kita yang tadinya kita tidak kenal, terus dibikinlah kenal sama Tuhan, dibikinlah ada aja caranya Tuhan supaya kita mengasihi orang tersebut Bapak Ibu, yaitu dengan gimana lah caranya gitu Bapak Ibu sekalian. Mau yang seiman ataupun tidak seiman Bapak Ibu. Tetapi kejadian saat ini kejadian kami Bapak Ibu dengan keluarga yang tidak seiman Bapak Ibu sekalian, kami pun terheran-heran kok Tuhan mendatangkan orang ini ke dalam ke dalam keluarga kami, maksudnya gimana gitu ya Bapak Ibu. Dan ternyata Tuhan kirim orang tersebut yang tadinya kami tidak kenal, dikirim Tuhan lalu kami jadi kenal Bapak Ibu. Itu supaya supaya kita belajar mengasihi orang yang tidak kita kenal sama sekali Bapak Ibu. Dan itu pagi tadi kami mendapatkan firman Tuhan bahwa kamu mau gak mengasihi orang yang tidak kamu kenal. Itu tadi pagi kami baca saat teduh doa pagi Bapak Ibu sekalian bersama persekutuan doa kami. Mau gak kamu mengasihi orang yang tidak kamu kenal? Kalau mengasihi orang yang kamu kenal kan udah biasa ya Bapak Ibu. Ini Tuhan kadang suka pakai orang-orang yang tidak kita kenal untuk kita kenal Bapak Ibu. Ngerti kan Bapak Ibu? Kita yang tadinya tidak kenal nih, terus Tuhan pertemukan dengan cara apa aja lah gitu Bapak Ibu. Terus akhirnya kita jadi dekat sama orang tersebut, dan akhirnya ada maksud tujuan Tuhan untuk orang tersebut Bapak Ibu. Dan disitulah Tuhan mengajarkan kita berbagi kasih, mengajarkan kita untuk memiliki kasih Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah kasih. Jadi Tuhan mau kita anak-anaknya memiliki kasih, tidak hanya kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang kita kenal, tetapi kepada orang-orang yang tidak kita kenal, mau dari agama seberang agama kita, orang percaya atau apapun itu. Kalau Tuhan kirim seseorang ke rumah kamu, ke siapapun ke dalam hidup kamu Bapak Ibu, terima Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada maksud Tuhan, tujuan Tuhan untuk kamu berbagi kasih kepada mereka, untuk kamu memiliki kasih. Karena kalau kita tidak bisa berbagi kasih, tidak ada kasih Bapak Ibu, itu sama aja sia-sia. Karena ada di firman Tuhan, iman tanpa pengharapan, tanpa kasih, semuanya kosong Bapak Ibu.
Jadi semuanya itu harus ada kasih juga, ada iman, ada pengharapan, dan terutama ada kasih. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika terus kami dengar lagi firman di gereja Bapak Ibu, Tuhan itu kadang mendatangkan kita orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang ngecewain, atau apapun itu yang pernah berbuat salah sama kita, supaya apa? Supaya kita memiliki kasih Bapak Ibu. Jadi gimana Tuhan mau ngajarin kita kasih kalau Tuhan tidak mendatangkan kita sama orang-orang yang tidak kita kenal Bapak Ibu saudara sekalian, yang mengecewakan kita. Nah, Tuhan mau kita itu sikapnya kita itu gimana sama orang tersebut ini Bapak Ibu sekalian itu. Jadi Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa Bapak Ibu caranya, sampai kita tuh terheran-heran. Ini di luar logika manusia semua Bapak Ibu sekalian. Jadi kami kalau pokoknya amazing gitulah caranya, ada aja gitu, nggak pernah kehabisan akal Bapak Yahweh itu untuk mengajarin kita sesuatu nilai hidup Bapak Ibu sekalian, mengajari kita tentang kasih, tentang buah-buah Roh Kudus, tentang buah-buah pertobatan itu Bapak Ibu itu. Nah di situ terus akhirnya Bapak Ibu sekalian, disitulah kita dituntut oleh Tuhan kasih mengasihi orang yang tidak kita kenal Bapak Ibu itu. Jadi sekalipun orang tersebut mengecewakan kita, mau nggak nih kamu berbagi kasih, mau nggak kamu mengasihi orang tersebut tanpa pamrih Bapak Ibu saudara sekalian. Itu hai anak-anakku yang kukasihi, dengarkanlah firman yang akan kusampaikan pada kalian pada kesempatan sore hari ini melalui hambaku Wita. Pada saat ini aku ingin menyampaikan bahwa saat ini cawan murkaku sudah menyala-nyala untuk kalian semua. Persiapkanlah diri kalian, bertobatlah, berjaga-jagalah, karena awan murkaku sudah nyala di mana-mana. Matahari akan berubah menjadi warna merah darah dan bulan akan menjadi merah darah. Itu artinya apa? Kesudahan akhir zaman ini sudah akan terjadi dan zaman akan segera ditutup. Maka dari itu kalian bertobatlah, berjaga-jagalah, entah aku datang kepada kalian secara pribadi atau secara global, atau banyak cara aku datang kepada kalian. Maka dari itu entah dalam kematian, maka dari itu bertobatlah, hai kalian manusia munafik, bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspada selalu senantiasa. Jangan kalian hanya bisa mengajarkan di atas mimbar, tetapi kalian harus juga menjadi pelaku firman. Banyak manusia, pendeta siapapun yang tidak mau mengajarkan anak-anaknya menjadi pelaku firman, hanya teori dan teori saja. Jadi inilah mimpi yang kusampaikan kepada hambaku Wita, bahwa matahari menjadi merah darah itu artinya murkaku sedang bernyala-nyala. Kalau kalian lihat selama ini matahari menjadi kuning, kemasan, itu sudah biasa. Tetapi akan saatnya nanti di suatu kota, entah dimanapun itu, akan berubah menjadi warna merah darah. Itu artinya apa? Itu artinya kota itu sedang dalam awan murka dari Bapa semesta Elohim. Maka dari itu bertobatlah, berjaga-jagalah. Aku tidak henti-hentinya untuk menyampaikan pertobatan ini kepada kalian. Terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, itu urusan kalian masing-masing, itu pilihan kalian masing-masing. Tetapi jangan salahkan Bapak semesta Elohim kalau suatu saat nanti kalian tidak selamat, kalau suatu saat nanti kalian akan terjadi antikris yang lebih parah. Jangan kalian menyalahkan Bapakku semesta Elohim, karena Bapakku semesta Elohim sudah memberitakan kepada kalian semua lewat Facebook, lewat YouTube, lewat TikTok, lewat apapun itu media sosial. Pakailah HP kalian itu, media sosial kalian itu, untuk menyebarkan firman, kebenaran firman Bapak semesta Elohim, untuk bersaksi, bukan untuk yang aneh-aneh. Jangan kalian terikat akan handphone. Kalian boleh bermain itu HP, tetapi ingat, ada waktunya. Kalian waktu mandi, ada waktu kalian makan, ada waktu kalian tidur. Jangan kalian pakai waktu kalian makan, waktu kalian tidur, waktu kalian apapun itu untuk bermain HP. Ketika kalian lagi senggang, kalian boleh untuk bermain HP, tetapi ingat, jangan terlalu lama bermain HP, karena HP itu tidak baik untuk kalian. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah. Pakailah HP itu untuk apa? Untuk bersaksi, untuk melihat kesaksian-kesaksian yang membangun iman kalian, atau melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman ini, karena itu merupakan suatu tanda kedatangan Bapak semesta Elohim. Sebelum Bapak semesta Elohim datang secara universal, Bapak semesta Elohim datang dulu kepada kalian pribadi lepas pribadi. Tetapi banyak yang tidak mau menerima,
kehadiran Bapa Yesus Elohim. Padahal aku sudah memberikan kalian mimpi, aku sudah memberikan kalian penglihatan, tapi kalian tidak mau percaya. Tetapi ketika aku menyampaikan pesan kepada orang-orang seberang, aku memberikan penglihatan kepada mereka, mereka langsung percaya. Jadi jangan kalian kaget kalau mereka yang beragama seberang menjadi terdahulu, dan yang kalian sudah percaya dari kecil itu menjadi yang terakhir atau terkemudian. Itu firman berlaku. Maka dari itu, bagi kalian yang sudah Kristen sejak lahir, bagi kalian yang sudah mengaku percaya kepada Bapa Yesus mengenal, tetapi tidak sepenuhnya kalian mengenal Bapa Yesus pribadinya. Yang kalian kenal hanyalah ketika Bapa Yesus memberikan mujizat kepada kalian, itu hanya sebatas itu saja. Tapi kalian tidak mau datang memiliki persekutuan pribadi dengan Bapa Yesus dalam roh dan kebenaran firman dari Bapa Yesus. Jangan salahkan Bapa Yesus kalau suatu saat nanti hukuman itu datang kepada kalian semua, karena kalian tidak mau bertobat, karena kalian tidak mau hidup dalam roh dan kebenaran firman Bapa Yesus. Kalian tidak mau hidup dalam perkenanan Bapakku Yesus. Memang mengikuti Bapa Yesus itu banyak aturannya, banyak tidak bolehnya. Itu semua untuk kebaikan kalian manusia. Tetapi banyak manusia yang tidak mau diatur. Banyak manusia yang tidak mau diatur. Banyak manusia yang tidak mau diatur. Mereka merasa hidup mereka itu tanpa Tuhan mereka bisa. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dalam dirinya. Tetapi kalian lupa bahwa kesenangan hati Bapa Yesus adalah memainkan hati manusia. Ada kalanya kalian begini, ada kalanya kalian begitu. Tetapi kalian tidak pernah mengenal aku secara pribadi, tidak pernah mengenal Bapa Yesus secara pribadi. Kalian bilang, "Ya, aku mengenal Tuhan Yesus kok. Aku mengenal." Iya, kalian mengenal hanya sebatas kalau aku berikan mujizat. Kalau aku memberikan hal-hal yang baik dalam diri kalian. Tetapi ketika aku mengizinkan hal-hal yang kurang baik dalam diri kalian, seperti Ayub, kan Bapakku yang memberi, Bapakku juga yang mengambil. Masa kalian hanya mau menerima yang baiknya saja dari Bapa Yesus? Jadi kalian hanya mengenal Bapa Yesus dari yang baiknya saja. Dari yang buruk-buruknya itu, yang diizinkan kurang baik itu, kalian langsung menjudge bahwa Bapakku Yesus tidak baik, bahwa Tuhan Yesus tidak baik. Hei manusia, aku sombong, aku sudah memberitahukan kalian, tetapi kalian sibuk dengan gadget kalian, kalian sibuk dengan urusan duniawi kalian, dengan pekerjaan kalian yang tidak membawa keselamatan. Kalian terlalu takut kalau kalian tidak mendapatkan uang. Kalian terlalu takut kalau kalian tidak bekerja, kalian tidak mendapatkan makanan. Kalian terlalu takut kalau kalian tidak sekolah, kalian tidak pintar. Kalian terlalu takut. Manusia itu terlalu banyak takutnya. Takut apa? Takut tidak bisa makan, takut tidak bisa pergi, takut ini. Tetapi tidak takut akan Tuhan. Banyak manusia yang tidak takut akan Tuhan. Mereka menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Padahal aku sudah memperingatkan orang itu. Jangan, tetapi masih saja dilanggar. Jadi bertobatlah selagi masih ada kesempatan bagi kalian semua. Bertobatlah, berjaga-jagalah. Nanti akan ada fenomena-fenomena langit yang dahsyat. Jadi jangan heran bagi mereka yang memiliki karunia yang sudah kuberikan, yang hidup dalam roh dan kebenaran firman. Mereka tidak kaget. Mereka tinggal melihat, bahkan menonton saja yang terjadi itu. Ada semua di firman dari Bapa Yesus. Jangan terkejut, jangan kaget melihat kekejutan yang akan terjadi kepada orang-orang fasik. Berbahagialah mereka yang kutegur dan kuhajar. Itu artinya Bapak Yesus masih memperhatikan hidup kalian. Jadi jangan kalian anggap remeh hidup kalian. Karena hidup kalian itu adalah milik dari Bapak Yesus. Roh kalian itu hidup walaupun kalian sudah mati secara jasmani. Maka dari itu jangan kalian hina pekerjaan Roh Kudus. Jangan kalian anggap remeh tubuh kalian. Jangan kalian anggap remeh orang-orang yang biasa yang kupakai untuk menyampaikan kebenaran firman dari Bapa Yesus, sekalipun dia tidak bersekolah Alkitab. Tetapi Bapakku Yesus lah yang akan mengajari mereka, memberikan Roh Kudus, hikmat, pengertian, pewahyuan kepada mereka.
Justru orang-orang itulah yang berkenan di hadapan Bapa semua selain. Tetapi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Bapa semua selain adalah mereka yang hanya taunya teori Alkitabiah, tetapi tidak menjadi pelaku firman, tetapi tidak mengajarkan kebenaran firman itu kepada anak-anak mereka, tidak mengajarkan menjadi pelaku firman kepada jemaat-jemaat mereka. Bahkan banyak pendeta yang masih takut-takut untuk menyampaikan tentang kedatangan Bapakku Yeshua HaMashiach Elohim di gereja. Kenapa? Karena mereka takut akan kehilangan jemaat. Karena mereka takut akan kehilangan uang mereka. Mereka takut. Manusia ini terlalu takut. Tetapi tidak ada yang takut akan Tuhan. Tidak ada yang takut akan Bapa semua selain Tuhan Yesus Kristus. Katanya kalian sudah mengenal Bapa semua selain. Tetapi apa? Tetapi ketika aku suruh kalian bersaksi, ketika aku suruh kalian menyampaikan tentang kedatangan Bapa semua selain, kalian takut. Takut apa? Takut ditolak. Takut apa? Takut dihina. Takut apa? Takut disebarkan atau apapun itu. Takut difitnah. Jadi, jangan kalian takut untuk bersaksi, untuk menyampaikan kebenaran firman dari Bapa semua selain. Itu semua tanda-tanda sudah nyata. Aku sampaikan kepada kalian manusia-manusia di muka bumi ini supaya kalian bertobat. Tetapi banyak manusia juga yang tidak mau bertobat, yang menganggap Tuhan masih lama datangnya, nanti saja kalau Tuhan sudah datang aku baru bertobat. Hei manusia, tidak seperti itu konsepnya manusia. Bapa semua selain datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Entah kalian dalam keadaan mati, meninggal, sakit, atau dalam keadaan apapun itu, banyak cara. Tetapi jelas tidak akan ada lagi penundaan akan kedatangan Bapa semua selain. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah bagi mereka yang menghina pekerjaan Roh Kudus. Jangan kalian anggap itu baik-baik saja. Jangan kalian menganggap bahwa setelah kalian menghina pekerjaan Roh Kudus kepada orang-orang biasa itu, hidup kalian akan tenang. Tidak. Perlahan-lahan kalian akan kuhukum. Entah perkataan kalian, mulut kalian, tubuh kalian, pekerjaan kalian, atau apapun itu. Tetapi kalian tidak sadar. Jadi pergunakanlah mulut kalian, mata kalian, hati kalian. Kan ada lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Jadi hati-hati gunakan tangan, mulut kalian, anggota tubuh kalian, karena anggota tubuh kalian itu adalah baitku yang kudus yang berdiam di dalam kalian. Amin. Jadi jangan kalian kotori tubuh kalian, tangan kalian, hati kalian dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi ketika aku mendatangkan orang-orang yang tidak kalian kenal, itu ada maksud dari Bapa semua selain untuk kalian kenal orang tersebut, dan tujuannya adalah untuk apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Tanpa kalian berkomentar, tanpa kalian banyak bicara tentang A, I, U, E, O, dengan kalian menunjukkan kasih, sikap kalian itu sudah mengajarkan kasih kepada mereka. Dan ketika nanti Bapa semua berjumpa dengan mereka, mereka sudah melihat kasih itu dalam diri kalian semua. Jadi jangan hanya sibuk mengajarkan kasihlah sesamamu manusia, ampunilah sesamamu manusia, tapi ketika aku datangkan itu, perhadapkan itu kepada kalian semua, mau tidak kalian melakukan itu. Kasih itu kepada mereka yang mengecewakan kalian, kasih kepada mereka yang menjengkelkan kalian, yang membuat kalian marah, dendam, benci, akar pahit, apapun itu. Mau tidak? Pasti jawabannya tidak. Banyak sekali alasan manusia-manusia di muka bumi ini. Kalian mau masuk surga, tetapi ketika aku suruh bertobat, ketika aku suruh lakukan A, B, C, D, melakukan kehendak Bapa semua selain, kalian tidak mau. Kalian mau mendapatkan berkat, tapi kalau aku suruh ini, begini, begitu, kalian tidak mau. Banyak alasan manusia ini. Kalian ke gereja hanya sekedar tampil muka. Kalian ke gereja hanya apa? Hanya sekedar absen. Tetapi tidak ada yang sungguh-sungguh. Kalian ke gereja hanya apa? Aku lihat kalian bermain HP, kalian WhatsAppan dengan orang lain, tidak fokus kepada khotbah, kepada Bapak semua yang berbicara lewat hamba-hambaku, lewat pendeta-pendeta di gereja itu. Aku tahu kalian, anak-anak muda terlebih, banyak mereka yang tidak mau membaca Alkitab, tidak mau membawa Alkitab. Mereka mau membawa apa? HP-nya saja. Alasannya berat, inilah itulah.
Tetapi yang kalian tahu adalah HP itu berbahaya buat kalian. Jangan kalian terlena dengan HP itu. Kalian di gereja, tidak hanya anak muda, bahkan ibu-ibu, ketika khotbahnya membosankan, kalian bermain HP, WhatsApp-WhatsAppan dengan orang lain, membuka Instagram, membuka TikTok, membuka Facebook, membuka apapun itu. Kalian tidak fokus untuk datang kepada Bapak Semesta Elohim. Kalian tidak fokus. Kalian datang ke gereja hanya sekedar duduk, hanya sekedar pulang, datang, pergi, tetapi tidak membawa apa-apa. Sungguh sangat disayangkan. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, itulah yang berkenan di depan Bapak Semesta Elohim. Jadi kalau kalian datang beribadah, bawalah Alkitab. Bawalah Alkitab ini. Bawalah Alkitab ini. Bawa Alkitab ini. Bawa. Jangan kalian simpan ini Alkitab di lemari rongsokan, ya. Jangan kalian simpan Alkitab ini di lemari rongsokan. Tetapi bawalah Alkitab ini yang bernyala-nyala ini di tas kalian untuk ke gereja. Untuk apa kalian beli Alkitab tebal-tebal kalau tidak kalian baca di gereja, kalau tidak kalian baca di rumah? Kalian memang boleh mendownload itu HP di dalam Alkitab di dalam HP kalian, tetapi banyak manusia yang tidak memanfaatkan itu Alkitab. Jadi aku sarankan kepada kalian semua yang mengaku sudah percaya, mengenal Bapak Semesta untuk membawa Alkitab kalian. Untuk membawa Alkitab kalian. Alkitab ini loh, ini tidak tebal loh. Tidak setebal kamus bahasa Inggris yang kalian punya itu nih. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Bacalah firman itu. Dan jadilah pelaku firman. Ingat itu. Ini saja yang kusampaikan pada kalian semua. Kiranya kalian tidak bosan-bosannya mendengar suara Bapak Semesta Elohim yang kusampaikan pada saat sore hari ini kepada kalian semua. Jadi bertobatlah, jaga hati, jaga pikiran kalian semua, supaya kalian tidak jatuh ke dalam dosa. Bersyukurlah kalian ketika masih ada proses hidup kalian yang berat. Itu semua kuizinkan supaya kalian tetap mengandalkan Bapakku Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan hanya mengenal Bapak Semesta Elohim secara berkat, tetapi kenalilah pribadinya seperti kalian mengenal pribadi orang lain, manusia yang di muka bumi ini, jelek buruk semuanya. Kenalilah itu Bapak Semesta Elohim secara pribadi, supaya kalian tahu bagaimana cara kerja Bapak Semesta Elohim dalam diri kalian semua dan dalam diri manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Tetap rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Bertobatlah dan percayalah kepada Bapak Semesta Elohim dengan sepenuh hati kalian. Dan libatkanlah Bapak Semesta Elohim dan bawalah dalam doa semua perencanaan kalian, maka Bapak Semesta Elohim akan membuat berhasil hidup kalian. Jadi datang kepada Bapak Semesta Elohim jangan hanya mencari berkat, tetapi carilah perkenanan dari Bapakku Yeshua HaMashiach Elohim. Ini saja yang kusampaikan pada kalian. Bertobatlah, berjaga-jagalah dan berwaspadalah selalu senantiasa. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.